Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, siswa-siswi MAN Purwakarta, bertemu lagi dengan ibu walaupun tanpa tatap muka dalam mata pelajaran fikih. Dan pada kesempatan kali ini ibu akan membahas tentang sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq yang ketiga dan keempat, yaitu ijma dan qiyas. Seperti sudah ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sumber hukum Islam yang muttafaq itu terbagi 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Yang kedua adalah Al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Dan yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan ulama dalam menetapkan sebuah hukum berdasarkan kepada nas, baik Quran maupun hadis. Dan yang keempat adalah qiyas, yaitu menerangkan sebuah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nas. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ijma dan qiyas. Baiklah anak-anakku, apakah yang dimaksud dengan ijma? Pengertian ijma menurut bahasa adalah sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Jadi ijma itu adalah kesepakatan atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Lalu apa ijma menurut istilah usul fikih? Yang pertama adalah menurut pendapatnya Ali Abdul Razak, yang dimaksud ijma itu adalah ittafaqul mujtahidina min hadhil ummati fi asri ala amrin syar'iyyin. Ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Kemudian menurut pendapatnya Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Ushul Fiqh menyatakan Al-ijma'u huwa ittifaqul mujtahidina minal ummatul islamiyyah fi asrin minal usyuri ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma itu ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sesungguhnya ijma yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan di atas adalah ijma yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak bisa dinamakan ijma. Jadi sekali lagi, yang namanya ijma itu ialah kesepakatan dari para mujtahid tentang suatu hukum syara pada masa tertentu dan setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam? Yang menjadi dasar yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masiruhu. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang kedua dasarnya adalah Al-Hadis. Dari hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tidak mungkin umat Rasulullah sepakat dalam sesuatu kesesatan. Dan barang siapa yang menyempal atau memotong ataupun dia menutupi kebenaran itu, maka dia menyempal menuju neraka. Nauzubillah. Nah, dalil Al-Quran dan Al-Hadis tadi menjadi landasan para ulama
dalam berpendapat bahwa ijma itu bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Kemudian, apa yang menjadi rukun dan syarat ijma? Sebagaimana sudah dijelaskan, ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Namun, tidak semua kesepakatan para ulama setelah Rasulullah wafat dikategorikan sebagai ijma. Kesepakatan ulama agar bisa dikategorikan sebagai ijma itu harus memenuhi rukun dan syarat ijma. Yang menjadi rukun dalam ijma itu yang utama hanya satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. Jadi yang paling pokok adalah harus adanya kesepakatan dari para ulama atau para mujtahid. Kemudian apa yang menjadi syarat ijma? Menurut Wahbah Zuhaili, ahli usul fikih, ada 6. Yang pertama, haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah yang banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. Tentu saja yang dikatakan kesepakatan itu adalah melibatkan banyak orang. Jadi di sini harus merupakan kesepakatan semua mujtahid. Yang kedua adalah seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Jadi semua mujtahid yang ada di semua negara umat Islam itu menyetujui apa yang sudah diputuskan. Kemudian yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Jadi tidak boleh hanya satu daerah saja. Di Mesir saja misalnya, atau di Kufah saja, tapi harus dari berbagai daerah Islam. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Misalnya dalam masalah peradilan, sudah pernah ada yang memutuskannya, baik melalui perkataan maupun sudah menerapkannya dalam hukum. Kemudian dia memulainya, lalu yang lainnya mengikuti atau menandakan setuju. Ataupun misalkan dikatakan atau diucapkan secara bersamaan dalam sebuah muktamar. Kemudian yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Karena nas-nas tentang ijma mensyaratkan hal tersebut. Artinya, semua kesepakatan yang dilakukan mujtahid itu harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik dari nas maupun qiyas. Jadi, dalam melakukan ijma, mujtahid harus bersandar kepada hukum yang sudah disyariatkan. Melihat kepada Al-Quran, melihat kepada Al-Hadis, kemudian hasil daripada ijtihad atau qiyas yang memang tetap disandarkan kepada Quran maupun hadis. Nah, apabila rukun dan syarat-syarat ijma tersebut telah terpenuhi, hasil dari ijma itu merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati, dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu sebagai objek ijma yang baru. Artinya, hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa ijma itu telah menjadikan hukum syara yang qat'i hingga tidak dapat ditukar atau dihapus dengan ijtihad lain. Jadi tidak boleh sesuatu yang sudah disepakati oleh semuanya jelas, qat'i, kemudian dirubah kembali. Itu tidak boleh. Sebagaimana diatur dalam kaidah fikih, al-ijtihadu la yunqadul bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Jadi kalau sudah pasti, qat'i, tidak bisa ijtihad itu digantikan atau dirubah. Selanjutnya adalah macam-macam ijma. Dilihat dari cara memperolehnya, ijma itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ijma shorih, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Jadi yang dikatakan ijma shorih itu semua mujtahid yang ada, mereka menyatakan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tulisan. Artinya semuanya sependapat, semuanya berpendapat, baik lisan maupun tulisan.
Nah, ini berarti adanya kebulatan suara atau kebulatan pendapat dari para mujtahid. Ini dikatakan ijma shorih. Yang kedua adalah ijma sukuti. Sukut itu artinya adalah diam, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Jadi ijma sukuti itu tidak semua mujtahid menyatakan pendapatnya. Artinya ketika mengambil sebuah keputusan, ada mujtahid yang diam. Dia tidak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, ataupun dia tidak membantah. Menyatakan persetujuan tidak, membantah tidak. Nah, di sini berarti ada keraguan. Beda dengan tadi kalau shorih itu semuanya bulat menyatakan pendapat. Nah, selanjutnya adalah dilihat dari dalalahnya, dari penunjuk. Hukumnya juga terbagi dua. Yang pertama adalah ijma yang qat'i dalalahnya, yaitu ijma qat'i dalalah terhadap hukumnya. Artinya, hukum yang ditunjuk itu sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Nah, seperti yang ijma syarih tadi, karena semua mujtahid menyatakan pendapatnya, sudah bulat semua pendapatnya, maka itu tergolong ijma qat'i. Keputusannya, hasil ijma'nya tidak bisa diperdebatkan lagi dan tidak boleh diijtihadkan kembali. Nah, yang kedua ijma yang zonni, dalalah terhadap hukumnya. Artinya hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Seperti yang tadi, ijma sukuti, karena masih ada mujtahid yang tidak menyatakan pendapatnya, berarti masih ada keraguan, masih ada dugaan setuju atau tidak, karena dia tidak menyatakan persetujuan maupun tidak membantah. Nah, maka sifatnya ijma ini adalah ijma yang zonni. Nah, ini bisa saja masih terbuka untuk dibahas lagi atau untuk diijtihadkan kembali sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kebulatan atau kesamaan pendapat dari semua mujtahid. Nah, selanjutnya sumber hukum Islam yang disepakati yang keempat adalah qiyas. Apa pengertian qiyas menurut bahasa? Menurut bahasa, qiyas itu diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lalu apa qiyas menurut istilah? Yang pertama, menurut pendapatnya Muhammad Abdul Ghani Al-Bajikani, ilhaqu amri ghairi mansuru ala hukmihi bi amri akhari mansusin ala hukmihi li isyrahi bainahuma fi illati dzalikal hukmi. Artinya, menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan hilat hukum. Jadi ini menghubungkan persoalan yang sudah ada di dalam nas dengan suatu persoalan yang tidak ada ketentuannya di dalam nas karena ada persamaan ilat hukum. Itu pendapatnya Muhammad Abdul Ghani Al-Bajikani. Lalu Syekh Muhammad Al-Qudari Beg berpendapat yang namanya qiyas itu adalah huwa ta'diyatu hukmin minal asli ila far'i bi'illatin muttahidati. Qiyas itu ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok atau asal kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nas karena adanya pertautan ilat keduanya. Jadi artinya kalau sudah ada sesuatu yang sudah jelas hukumnya di dalam nas, kemudian ada persoalan lain yang sama, ada kesamaan sifatnya dengan sesuatu yang sudah jelas tadi, maka hukumnya disamakan. Sedangkan menurut pendapatnya Abdul Karim Zaidan, yang namanya qiyas itu ilhaqu malam yarid fihi nasun ala hukmihi bima warada fihi nasun ala hukmihi fil hukmi li istarakihima fi illati dzalikal hukmi. Artinya
menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nas hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas karena antara keduanya terdapat persamaan ilat dan hukum. Ya, ini juga hampir sama. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang namanya kias itu ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum suatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Jadi sesuatu yang sudah jelas hukumnya di dalam nas, baik Quran maupun hadis. Misalkan sudah jelas hukum khamr itu adalah haram di dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis juga dikatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu haram. Itu jelas di dalam nas. Kemudian muncul narkoba. Nah, dulu kan tidak ada narkoba. Narkoba ini adalah sesuatu yang baru, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Bagaimana hukumnya? Nah, kemudian dicari kesamaan sifatnya. Oh, narkoba ini sifatnya adalah memabukkan, sama dengan khamr. Maka menghukumi narkoba ini dikiaskan kepada khamr, sehingga hukum khamr dikarenakan haram, maka hukum narkoba juga haram. Kenapa? Karena keduanya mempunyai sifat atau ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kehujahan kias dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat An-Nisa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembali kepada Quran dan Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau menemukan persoalan, kembali lihat mana di dalam Al-Quran, bagaimana di dalam hadis. Persoalan yang baru, lihat ada tidak yang serupa. Nah, kemudian dilihat sifatnya, dibandingkan, maka bisa disamakan status hukumnya. Kemudian dalam dalil hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasul bertanya, bagaimana kamu kan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'adz menjawab pada saat itu, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak ada dalam sunnah Rasul? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakangan Mu'adz seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Artinya diperbolehkan berijtihad, tentu saja dengan tetap berpatokan atau berpedoman kepada Quran dan Sunnah atau Quran dan hadis. Nah, kemudian apa saja yang menjadi rukun kias? Nah, dalam menetapkan kias ini, dalam membandingkan hukumnya, maka tentu saja harus memenuhi keempat rukunnya. Ada 4. Yang pertama, adanya pokok yang disebut dengan asal, al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Jadi ada asalnya, ada pokoknya. Seperti tadi ketika Ibu mencontohkan membandingkan hukum khamr dengan narkoba, maka yang menjadi asal di sini adalah khamr, persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Karena khamr itu sudah jelas hukumnya adalah haram, ada di dalam nas baik Quran maupun hadis. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-far'u. Far'u itu adalah suatu persoalan atau peristiwa yang baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Nah, far'u ini contohnya tadi narkoba. Narkoba ini kan tidak ada dalam Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi persoalan yang baru. Nah, itu adalah narkoba. Kemudian yang ketiga, adanya ketetapan hukum. Al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang.
Nah tadi dalam pokok, dalam asal itu ada tidak sudah jelas belum hukumnya di dalam nas? Oh jelas, hukum homer itu sudah ada, jelas hukumnya haram. Dan hukum haram ini nanti akan diberlakukan sama pada cabangnya, yaitu pada narkoba tadi cabangnya atau far'unya. Dan yang keempat adalah adanya kesamaan sifat atau yang dikatakan ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Jadi ilat ini adalah sifat yang melekat, yang dijumpai, yang sama antara pokoknya dengan cabangnya. Dan itulah yang menjadikan kenapa cabang hukum atau persoalan hukum yang baru itu dihukumi sama dengan persoalan atau pokok persoalan yang sudah ada di dalam nas. Karena ada persamaan sifat ini. Seperti tadi, kenapa narkoba dihukumi sama dengan homer? Oh, karena keduanya punya sifat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Nah inilah, memabukkan ini merupakan ilat atau sifat yang melekat baik pada asal, yaitu homer, maupun pada cabang, yaitu narkoba. Begitu anak-anakku. Nah selanjutnya, apa saja syarat hukum asal? Nah syarat hukum asal itu yang pertama, hukum asal itu hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil kias atau ijma tidak dapat menjadi asal bagi kias. Jadi harus berdasarkan Quran dan hadis atau Quran dan sunnah. Nah, tidak boleh hasil ijma atau kias. Itu adalah yang menjadi patokan utamanya. Yang kedua, hukum asal itu hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal. Karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal. Dan adanya ilat itu pada far'un. Jadi harus yang bisa dipahami oleh akal kita. Oh kenapa disamakan hukum narkoba dengan hukum homer? Oh iya, kan dua-duanya sama-sama memabukkan. Akal kita bisa memahaminya, akal kita bisa menerimanya. Nah yang ketiga, hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila yang pertama ilatnya itu tidak tergambar adanya pada selain asal. Jadi bukan khusus untuk satu masalah. Yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja. Nah, jadi kalau misalkan dalil itu hanya berlaku untuk asal saja, tidak bisa diberlakukan pada yang lain, maka itu tentu saja tidak bisa. Nah, contoh misalkan, kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah. Tidak bisa berlaku bagi kita sebagai manusia biasa. Itu adalah hukum yang khusus. Tidak bisa itu dijadikan sandaran bagi menetapkan hukum kias. Selanjutnya adalah syarat far'un atau syarat cabang atau persoalan yang baru. Yang pertama, pada far'un itu terdapat ilat yang ada pada asal. Jadi ilatnya atau sifatnya harus sama. Seperti tadi, pada narkoba itu ada ilat, ada sifat yang sama dengan pada homer, yaitu sama-sama memabukkan. Yang kedua, jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Nah, jadi tidak boleh far'un dulu baru asal, tapi harus asalnya dulu. Contoh, mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan ilat sama-sama ibadah itu tidak bisa, karena hukum wudhu itu lebih dulu daripada hukum tayamum. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un itu harus sama dengan hukum asal. Jadi hukumnya harus sama antara far'un dengan asal. Tadi homer hukumnya haram, maka otomatis narkoba juga sebagai far'unnya hukumnya adalah haram. Kemudian pada far'un itu tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. Jadi artinya ilatnya harus sama. Artinya tidak boleh bertentangan. Jadi harus sejalan. Tidak boleh bertentangan antara sifatnya antara asal dengan far'un. Makanya kenapa bisa dibandingkan ya di sini karena adanya kesamaan, tidak adanya pertentangan begitu. Selanjutnya adalah syarat ilat. Syarat ilat itu yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zohir. Yang dimaksud dengan zohir itu ialah dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Jadi yang namanya sifatnya itu bisa dirasakan, bisa didengar, bisa diraba, begitu. Misalkan tadi ya, homer itu kan bisa
kita bisa melihat ya, bisa dirasakan bagaimana sifatnya adalah sama-sama memabukkan. Bisa kita lihat bagaimana keadaannya orang yang mabuk misalkan ya. Kemudian misalkan mengkiaskan hukum memukul orang tua. Di dalam Al-Quran itu tidak ada dalil yang menyatakan bahwa tidak boleh memukul orang tua. Adanya adalah dalil bahwa tidak boleh berkata fala taqul lakuma uff. Maka janganlah berkata ah. Berkata ah di sana artinya adalah membantah. Nah, di sini bagaimana dengan memukul orang tua? Nah, itu dikiaskan kepada berkata ah. Baru berkata ah saja ya kepada orang tua itu sudah tidak boleh. Apalagi kalau sampai memukul orang tua, itu lebih berat lagi. Maka ini dikiaskan. Nah, apa ilatnya atau sifatnya? Yaitu sama-sama menyakiti orang tua. Membantah orang tua atau berkata ah melawan orang tua itu adalah menyakiti. Kemudian juga memukul apalagi menyakiti. Nah, ini kan bisa dirasakan. Sifatnya berarti bisa dirasakan bagaimana rasanya, bisa didengar oleh kita ketika membantah, kemudian bisa dirasakan ketika memukul. Nah, ini adalah sifat daripada ilat ya, keadaannya itu bisa ditangkap oleh panca indera. Kemudian yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Artinya ia mempunyai hakikat yang tertentu, lagi dapat diukur, dan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil yang ada pada far'un. Jadi hendaklah ini merupakan sifat atau keadaan yang pasti. Ya, artinya dapat diukur, ya. Dapat dirasakan jelas, dapat didengar gitu ya. Kemudian hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya ialah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum. Sehingga adanya itu mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Jadi jelas ada tidak ilatnya, ada tidak sifatnya yang sama. Nah, kalau sudah ada jelas sifatnya ada sama yang melekat pada far'un dengan asal, berarti baru bisa diadakan hukum. Tapi kalau tidak ada, ilatnya tidak ada, maka di sini tidak bisa ditetapkan hukumnya begitu. Yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain asal tadi. Jadi bukan hanya pada asal saja, tapi bisa juga sifat itu melekat pada persoalan lain atau persoalan yang baru sehingga nanti bisa ditetapkan status hukumnya. Anak-anakku, selanjutnya adalah macam-macam kias. Macam-macam kias ini yang pertama adalah kias aula. Kias aula yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contoh, tadi sudah Ibu sampaikan. Mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Fala taqul lahuma uff dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, ini kias aula itu jadi ilat yang ada pada far'un itu lebih utama, lebih kuat, lebih tinggi. Baru berkata saja sudah tidak boleh, apalagi kalau sampai memukul. Maka status hukumnya tentu lebih utama pada far'unnya, lebih berat, lebih menyakiti. Baru berkata saja sudah sakit orang tua, ya. Apalagi kalau sampai memukulnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu adalah namanya kias aula. Yang kedua adalah kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Jadi di sini antara asal dengan far'unnya itu mempunyai kesamaan. Ya. Contoh misalkan mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya, tentang haram hukumnya dengan ilat rusak dan habis. Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan, Quran surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Nauzubillah. Nah, di sini hukum memakan harta anak yatim itu adalah hukumnya jelas haram. Lalu bagaimana kalau tidak dimakan tapi dibakar?
ya sama saja, sama-sama haram. Nah ini sama. Kenapa? Karena sifatnya, ilatnya adalah sama-sama membuat harta itu rusak atau habis. Dimakan habis, dibakar juga menjadi habis atau rusak. Ya, nah ini adalah kias musawi. Yang ketiga adalah kias dilalah. Kias dilalah itu yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada hukumnya, tapi tidak berarti wajib. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertumpu. Jadi kalau ada orang yang sudah balik, lalu dia punya harta dan harta itu mencapai nisab, maka tentu dia wajib mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana dengan hartanya itu harta anak kecil? Ya, apakah dia bagaimana? Apakah wajib zakat? Maka kalau dilihat dari dalalahnya, penunjukan hukumnya, harta itu kan sama-sama berkembang, sama-sama bertambah, baik itu bagi harta bagi orang yang sudah balik maupun anak kecil. Tapi tidak berarti mewajibkannya. Kenapa? Karena dia masih kecil begitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah kias sabah. Nah kias sabah ini yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal. Lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya dengannya. Contoh misalkan di sini mengkiaskan hamba sahaya dengan seorang hamba sahaya, apakah dikiaskan dengan orang merdeka? Atau kan hamba sahaya itu dikiaskan dengan harta benda. Misalkan hamba sahaya itu cacat karena kejahatan orang lain. Kita tahu bahwa seseorang yang merdeka apabila melakukan kejahatan, membuat cacat misalkan, maka dia harus dikisos, atau membunuh maka dia harus dikisos. Nah kemudian bagaimana kalau membuat cacat seorang merdeka, dia membuat cacat terhadap hamba sahaya? Apakah dalam masalah ini dia wajib doman atau ganti rugi, atau dia wajib dikisos, atau misalkan dia wajib membayar diat? Nah, si hamba sahaya ini dalam satu sisi ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, sama-sama manusia, sama-sama makhluk yang bernyawa. Atau ia dikiaskan dengan benda karena dia itu merupakan harta milik, budak belian, bisa diperjualbelikan, sama dengan benda. Kalau manusia biasa, kita yang merdeka tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau hamba sahaya itu kan bisa diperjualbelikan. Nah, persamaannya itu lebih banyak kemana? Nah, seperti itu. Jadi hamba sahaya ini makanya di sini bolak-balik antara dua asal. Apakah hamba sahaya ini dimasukkan ke dalam harta benda, dikiaskan kepada harta benda, atau dikiaskan kepada orang merdeka. Nah di sini lihat persamaannya dengan harta benda itu lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka. Kenapa? Karena ia dapat dijual, dapat dipusakai, dapat dihibahkan, dapat diwakafkan, begitu. Berbeda dengan orang merdeka, begitu ya. Makanya kan di dalam hukum kisos juga kan yang sederajat, orang merdeka dengan merdeka, tidak berlaku mereka terhadap hamba sahaya gitu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kias adwan atau kias adna, yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Jadi ini kebalikannya dengan aula. Kalau aula kan tadi lebih tinggi, lebih utama. Nah ini lebih rendah. Contoh misalkan mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang hukum haramnya dengan ilat sifatnya sama berbangga-bangga. Kan kita tahu bahwa adanya larangan seorang laki-laki menggunakan perhiasan emas. Lalu bagaimana dengan perak? Sama saja, itu juga kan untuk membangga-banggakan, untuk berbangga-bangga, walaupun perak itu lebih rendah kedudukannya daripada perhiasan emas gitu. Nah, anak-anakku, itu adalah macam-macam kias dan alhamdulillah kita sudah selesai. Ibu sudah menjelaskan tentang ijma dan kias. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan kalian bisa bertanya kalau masih belum paham.
Pesan ibu, tetaplah tinggal di rumah dan jangan lupa kalau terpaksa harus keluar, gunakanlah masker. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.